Kabut pagi menyelimuti lereng pegunungan Qinling, saat daun bambu gemetar digerakkan angin dingin. Di tengah hutan yang rimbun dan lebat itu, suara pelan tangisan seekor bayi panda terdengar dari sebuah gua kecil di bawah akar pohon tua. Seekor induk panda, lelah dan masih terengah-engah, memeluk erat bayinya yang baru lahir. Matanya berair bukan karena bahagia, melainkan khawatir. Bayinya hanya memiliki 3 jari di kaki kiri. Cacat sejak lahir. Dinamailah bayi itu Bao, yang berarti berharga. Meskipun lahir tidak sempurna, ibunya mencintainya lebih dari apapun. Namun, alam liar tidak selalu lembut kepada yang berbeda. Seiring waktu, saat Bao tumbuh dan mulai belajar berjalan, anak-anak panda lain mulai menyadari perbedaannya. "Ayo main panjat bambu, Bao," ajak satu anak panda. Tapi begitu Bao mencoba memanjat, ia terpeleset. Hahaha, lihat kakinya. Dia tidak bisa memegang batang bambu. Kenapa dia tidak tinggal saja di gua? Hari-hari Bao diisi dengan rasa malu dan diam. Ia sering menyendiri di bawah rumpun bambu dekat sungai kecil, mengamati bayangannya yang terpantul di air. Kakinya yang pendek dan pincang membuatnya tidak bisa bergerak cepat. Tapi dari situ ia mulai memperhatikan sesuatu yang lain, keindahan alam sekitarnya. Ia mulai mencatat di pikirannya rute-rute kecil yang lebih mudah dilalui, belajar membaca arah angin, dan mengenali suara-suara samar burung dan serangga. Tak ada yang tahu, saat panda lain tertawa-tawa, Bao sedang belajar memahami hutan. Suatu hari, seekor panda tua bernama Lao Shu, yang hidup menyendiri di atas bukit tertinggi, datang ke wilayah Bao. Dikenal sebagai penjaga legenda bambu tertua, Lao Shu tidak sering turun. Tapi hari itu, ia melihat Bao tengah menolong seekor tupai kecil yang terjebak di celah batu. "Kenapa kau menolongnya?" tanya Lao Shu. "Karena ia tak bisa keluar sendiri," jawab Bao. Lao Shu hanya mengangguk dan berkata, "Datanglah ke atas bukit jika suatu hari kau merasa siap. Tapi ingat, hanya mereka yang benar-benar tahu artinya, kekuatan, yang bisa sampai ke sana." Sejak hari itu, Bao punya mimpi. Ia ingin mencapai puncak daun tertua, tempat Lao Shu tinggal. Tempat hanya panda-panda terpilih yang pernah sampai. Namun semua itu tak mudah. Jalur menuju ke sana sempit, licin, dan penuh ancaman. Panda biasa saja sering gagal, apalagi seekor panda kecil dengan kaki cacat. Tapi Bao tak mundur. Diam-diam, ia melatih dirinya setiap hari. Ia menggigit dahan kecil dan menggulungnya seperti tali, melatih cengkeraman. Ia belajar memanjat akar dengan satu kaki yang kuat. Setiap luka yang ia dapat, bukan menjatuhkannya, tapi menjadi peta ingatan, pelajaran penting dari hutan. Musim hujan datang. Badai mengguncang pegunungan. Banyak pohon tumbang dan tanah longsor memutus jalur. Tapi Bao tahu, ini waktu yang tepat. Dengan tas kecil dari anyaman rumput berisi bambu kering dan air sungai dalam tempurung, Bao mulai perjalanannya sendiri. Ia tidak memberitahu siapapun. Bahkan ibunya pun hanya diberi pelukan hangat sebelum ia berangkat diam-diam saat fajar. Langkah demi langkah, Bao mulai menembus hutan gelap. Kadang ia terpeleset, kadang seekor ular hutan menghalangi jalannya. Tapi Bao selalu mencari celah. Ia menunggu angin mereda sebelum melewati batang tua. Ia menggali tanah untuk membuat tangga kecil dengan mulutnya. Hujan menyiram tubuhnya, membuat bulunya berat, tapi ia tetap naik. Setelah 2 hari penuh perjalanan, Bao hampir mencapai puncak. Namun di sebuah tikungan curam, ia mendengar suara lemah, tangisan. Seekor panda betina muda, terjebak di antara bebatuan longsoran. Kakinya terkilir, dan tidak ada cara baginya untuk turun sendiri. Bao sempat bimbang. Puncak tinggal sejengkal. Impiannya selama ini hampir tercapai. Tapi suara tangisan itu membuat hatinya teriris. Ia memutar arah. Butuh waktu 3 kali lebih lama untuk menuruni bukit, karena ia harus menyanggah tubuh panda betina itu. Bao menggigit ranting, menyelipkannya di sela bebatuan untuk penyangga, dan menggulung tali akar untuk mengikat kaki panda itu agar tidak semakin terluka. Di tengah hujan dan lumpur, Bao berjuang tanpa henti. Hingga akhirnya,
Ia berhasil membawa panda itu ke dataran bawah. Beberapa panda dewasa melihat mereka dan langsung menolong. Mereka terkejut. Kau sendiri yang membawanya turun dari atas bukit? Dalam cuaca seperti ini. Bao hanya mengangguk. Tubuhnya penuh luka. Nafasnya berat. Tapi matanya tenang. Lao Shu datang keesokan harinya. Ia menatap Bao lama. Lalu berkata, puncak daun tertua bukan tempat di atas sana. Tapi tempat dalam hatimu. Saat kau rela berhenti memikirkan dirimu sendiri. Keesokan harinya, seluruh kawanan panda mengadakan perayaan kecil untuk Bao. Ia tidak lagi dipanggil Cacat. Ia disebut Bao si penjaga hutan, karena ia menjaga bukan hanya dirinya, tapi juga sesama. Bao tetap tinggal di hutan itu. Tapi kini, anak-anak panda sering datang padanya untuk belajar cara meniti akar, menyusuri hutan, dan mengenali suara-suara alam. Bao tidak pernah merasa lebih sempurna, meski kaki kirinya tetap cacat. Karena ia tahu, kekuatan bukan di kaki, tapi di hati yang tak pernah menyerah. Dan setiap pagi, saat kabut turun dan sinar matahari menembus daun bambu, Bao duduk di atas batu besar di dekat sungai kecil, tersenyum menatap pantulan dirinya. Bukan untuk melihat kekurangannya, tapi untuk mengingat seberapa jauh ia sudah berjalan.